Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahraza Zahra, absen 35 dari kelas 11 IPA 7. Jadi di sini saya bakal ngejelasin materi matematika minat tentang mengubah A cos X plus B sin X menjadi K cos X minus alpha. Jadi untuk mengubah A cos X plus B sin X menjadi K cos X minus alpha itu ada dua rumus. Jadi yang pertama itu ada K, itu cara nyarinya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus yang kedua ada tan alfa. Jadi cara nyarinya itu B per A atau B dibagi A. Itu A didapat dari yang nempel sama cos, kalau B itu yang nempel sama sin. Jadi misalnya kayak 7 cos X plus 5 sin X. Itu yang nempel sama cos kan 7. Yang nempel sama sin 5. Jadi A-nya 7, B-nya 5. Terus di situ juga ada kuadran. Ada kuadran 1 sampai kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Itu kalau A-nya sama B-nya sama-sama positif. Kayak tadi tuh 7 cos X sama 5 sin X. Itu kan sama-sama positif, jadi itu pasti di kuadran 1. Terus untuk kuadran 2 itu ada 90 derajat sampai 180 derajat. Itu kalau A-nya minus tapi B-nya positif. Terus di kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Itu kalau A sama B-nya sama-sama minus. Terus yang terakhir ada di kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Itu kalau A-nya plus tapi B-nya minus. Untuk contoh soal yang pertama itu ada 5 cos X ditambah akar 75 sin X diubah menjadi A cos X plus B sin X sama dengan K cos X minus alpha. Jadi A-nya itu kan yang nempel sama cos. Jadi yang A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan akar 75. Untuk mencari tan alfa itu sama dengan B per A. Jadi akar 75 per 5. Akar 75 itu 5 akar 3. 5 akar 3 per 5. 5-nya bisa kita coret, jadi hasilnya akar 3. Karena A sama B itu sama-sama positif, pasti dia ada di kuadran 1. Akar 3 itu di kuadran 1 itu hasilnya 60 derajat. Untuk mencari K-nya itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya itu kan 5 ya, 5 kuadrat sama dengan 25. Terus B kuadratnya itu akar 75 kuadrat, jadi hasilnya 75. Jadi 25 ditambah 75. Itu hasilnya 100. Jadi akar dari 100 itu 10. Jadi untuk A cos X plus B sin X sama dengan K cos X minus alpha dari 5 cos X plus akar 75 sin X itu adalah 10 cos X minus 60 derajat. Untuk contoh soal nomor 2 itu ada akar 50 cos X dikurang akar 50 sin X diubah menjadi A cos X plus B sin X sama dengan K cos X minus alpha. Jadi kita cari tannya B per A itu minus akar 50 per akar 50 sama dengan minus 1. Minus 1 itu sama kayak minus 45 derajat. Karena B-nya yang minus, jadi mereka tuh adanya di kuadran 4. Minus 45 derajat di kuadran 4 itu 315. Terus kita lanjut cari K-nya. Untuk mencari K, tadi A kuadrat ditambah B kuadrat terus nanti diakarin. A kuadratnya itu kan akar 50 kuadrat. Akar 50 kuadrat ditambah minus akar 50 kuadrat. Hasilnya 50 ditambah 50. Jadinya akar 100, akar 100 itu 10. Jadi untuk soal nomor 2, A cos X plus B sin X sama dengan K cos X minus alfanya itu 10 cos X minus 315. Untuk contoh soal nomor 3 itu ada akar 3 sin X dikurang cos X. Jadi seperti yang udah tadi di awal bilang, kalau misalnya A itu yang nempel sama cos, kalau B itu yang nempel sama sin. Jadi A-nya itu yang min cos X. Jadi bisa juga disebut minus 1. Jadi A-nya minus 1, B-nya itu akar 3. Terus cara nyaritannya B per A akar 3 per minus 1.
jadi hasilnya minus akar 3. Karena yang minus itu A, jadi mereka ada di kuadran 2. Minus akar 3 di kuadran 2 itu 120 derajat. Kemudian kita cari K-nya, A kuadrat ditambah B kuadrat terus nanti diakarin. A-nya minus 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Jadi itu 1 ditambah 3. 1 tambah 3 itu 4. Diakarin jadi 2. Jadi hasil dari akar 3 sin X minus cos X kalau diubah ke A cos X plus B sin X menjadi K cos X minus alpha itu hasilnya 2 cos X minus 120 derajat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Kesawaswari dan saya dari kelas 11 MIPA 7. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang rumus perkalian dan penjumlahan sinus dan kosinus. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tentukanlah nilai dari cos 120 derajat dikali sin 60 derajat. Nah, langsung saja di sini kita tuliskan rumusnya, yaitu 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B. Seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita masukin cos 120 dikali sin 60 dan dengan setengah sin 120 tambah 60 minus sin 120 minus 60. Seperti ini. Lalu lanjut cos 120 sin 60 sama dengan setengah sin 180 kurang sin 60 terus dengan 100 setengah 0 dan setengah akar 3 dengan minus 1/4 3. Itu penyelesaian soal yang pertama. Lanjut soal kedua, yaitu hitunglah nilai dari cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Menggunakan rumus yang sama tadi, kita langsung masukin aja angkanya. Cos 75 derajat kali cos 15 derajat sama dengan setengah cos 75 tambah 15 tambah cos 75 derajat minus 15. Oke, lanjut. Jadinya setengah cos 90 tambah cos 60 sama dengan setengah 0 tambah setengah sama dengan 1/4. Ini hasil dari pembahasan. Lanjut soal ketiga, yaitu buktikan bahwa tan 75 derajat min tan 15 derajat sama dengan 2 akar 3. Rumusnya adalah tan A min tan B sama dengan 2 sin A min B per cos
A plus B plus cos A min B. Seperti ini. Langsung saja kita masukkan angkanya. Tan 75 minus tan 15 sama dengan 2 sin 75 minus 15 per cos 75 tambah 15 tambah cos 75 minus 15. Oke. Terus tan 75 min tan 15 sama dengan 2 sin 60 cos 90 tambah cos 60. Lalu tan 75 min tan 15 dengan 2 sin 60 menjadi 2 dikali setengah pangkat 3 per cos 90 jadi 0 tambah cos 60 jadi setengah sama dengan 2 akar 3. Ini terbukti. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.